Sudah sebulan Kiran bersembunyi dari semua orang. Selama sebulan itu, ia berusaha untuk tetap di rumah. Hanya sekali ia meninggalkan rumah saat ia harus memeriksakan kandungannya. "Hari ini mau makan apa Nyonya?" tanya Biswasti. "Apa saja Bi?" jawab Kiran yang sedang duduk santai di teras rumahnya. "Kalau begitu, saya masak dulu Nyonya." Kiran hanya mengangguk. Lalu Biswasti masuk ke dalam untuk membuat makan malam. Tak lama setelah Biswasti masuk, mobil Devan muncul. Mobil itu melaju masuk sampai ke garasi rumah lalu Devan turun dari mobilnya. Matanya langsung tertuju ke Kiran yang masih duduk di teras. "Kamu tungguin aku ya?" tanya Devan sembari berjalan menghampiri Kiran. "Siapa yang tungguin kamu? Aku cuma duduk santai di sini," jawab Kiran sembari memalingkan wajahnya, tak ingin menatap wajah Devan yang sedang tersenyum. Cie, ada yang kangen sampai ditungguin," goda Devan sembari tersenyum melihat Kiran. Kiran menoleh. "Jangan GR. Aku cuma duduk di sini sambil lihat pemandangan luar. Kalau tahu kamu pulang jam segini, aku tidak akan duduk di sini." Seharian Kiran bosan hanya di rumah saja hingga ia duduk di teras sambil menunggu Devan pulang. Namun ia gengsi mengakuinya. Apalagi Devan senang sekali mengejek dan menggodanya. Devan beralih menatap perut istrinya. Ia pun berjongkok di depan Kiran lalu menyentuh perut istrinya. "Halo my princess. Papa pulang sayang. Hari ini, prinsesku ngapain saja sama mama?" ucap Devan dengan suara lembutnya sembari mengeluas perut Kiran. Kiran mengerutkan keningnya mendengar Devan memanggil calon bayi mereka dengan sebutan princess. "Kenapa kamu panggil dia princess? Princess itu kan, untuk perempuan. Memangnya kamu tahu kalau dia perempuan?" Devan mengangkat wajahnya menatap Kiran yang begitu penasaran. "Karena aku berharap dia perempuan cantik dan imut. Apalagi kalau dia mirip aku. Dia baru 4 bulan, Dev. Kita belum tahu jenis kelaminnya. Kamu malah sudah sok tahu sampai panggil dia princess. Soalnya aku ingin sekali punya anak perempuan." Sejak tahu bahwa Kiran hamil, ia sering membayangkan dirinya menggendong bayi perempuan. Bahkan terkadang, ia membayangkan dirinya jalan-jalan bersama gadis berusia 5 tahun. Seperti tadi. Dalam perjalanan pulang ia melamun, membayangkan dirinya disambut oleh anak perempuan di depan rumahnya. "Terus bagaimana kalau dia laki-laki?" tanya Kiran penasaran. "Tidak masalah. Aku akan terus menghamilimu sampai kita punya anak perempuan." "Iya apaan sih? Siapa yang mau hamil anak kamu?" "Itu buktinya kamu hamil," ucap Devan sambil menunjuk perut Kiran. "Aku hamil karena terlanjur hamil saja bukan karena mau hamil." "Hus jangan bilang begitu. Anak kita dengar. Nanti dia sedih karena mengira ibunya tidak menginginkannya." "Aku menginginkannya kok. Kalau tidak, mana mungkin aku sampai mempertahankannya. Bahkan aku meninggalkan keluargaku dan tinggal di sini demi dia." Devan tidak mengatakan apapun dan hanya tersenyum sembari mengelus pipi Kiran. Kiran sampai canggung ditatap terus oleh Devan. Lalu Devan beralih menatap perut istrinya. "Sayang, tadi mama cuma bercanda. Kenyataannya, mama dan papa menginginkanmu. Jadi, jangan marah ya." Hati Kiran tersentuh mendengar kalimat Devan untuk anaknya sampai ia menerbitkan senyumannya melihat Devan. Namun ia menarik senyumnya dan memalingkan wajahnya ke arah lain saat Devan kembali menatapnya. "Sebentar lagi maghrib. Kita masuk saja di dalam. Jangan duduk di sini." Kiran mengangguk. Devan kembali berdiri sembari memegang tangan Kiran. Kiran pun berdiri sembari memegang tangan Devan lalu mereka sama-sama masuk ke dalam sembari berpegangan tangan.
Sementara Istari tiba-tiba mengalami keguguran. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh Indra setelah mengeluh sakit perut. Ditambah ada darah keluar hingga Indra panik karena mengkhawatirkan calon bayinya. Sampai di rumah sakit, Indra harus menerima kenyataan pahit karena kehilangan calon bayinya. Terlebih dokter menyatakan padanya bahwa istrinya tidak boleh mengandung lagi. Indra kini duduk di ruang rawat inap. Sedangkan Istari masih belum sadarkan diri. Dan Indra menundukkan wajahnya di sana. Terlihat jelas bahwa ia sedang sedih, tapi bukan sedih karena kondisi Istari melainkan karena ia sedih kehilangan calon anaknya. "Indra!" seru Nyonya Kumala yang datang bersama Anjani. Mereka panik setelah mendengar bahwa Istari dibawa ke rumah sakit. Indra mengangkat wajahnya melihat ibu dan adiknya. Tampangnya lesu dan tak semangat hingga membuat Nyonya Kumala dan Anjani khawatir. "Ada apa, Nak? Apa yang terjadi?" tanya Nyonya Kumala sembari duduk di samping Indra. "Istari keguguran, Bu." Nyonya Kumala terkejut mendengar kabar buruk itu. Matanya terbelalak melihat Indra. Anjani yang duduk di sana juga ikut terkejut. "Kok bisa sih?" sahut Nyonya Kumala. "Tidak tahu, Bu. Dia cuma duduk saja di kamarnya lalu tiba-tiba perutnya sakit terus. Darah keluar. Aku buru-buru bawa dia ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit. Dokter bilang kalau calon bayi kami sudah tiada. Dan dokter bilang kalau untuk beberapa bulan, Istari tidak boleh hamil dulu." Indra begitu sedih kehilangan calon bayinya sampai ia tak punya semangat hidup. Nyonya Kumala yang melihat anaknya, tentu kasihan. Ia tidak menyalahkan anaknya. Ia malah menyalahkan Istari karena berpikir bahwa Istarilah yang tidak menjaga dirinya dengan baik. "Mas Indra." Suara Istari terdengar. Indra tidak beranjak. Bahkan ia tidak menatap istrinya. Nyonya Kumala yang mendengar suara menantunya, beranjak dari tempatnya dan datang menghampiri Istari. "Anakmu sudah tiada. Kamu keguguran." Istari terkejut mendengarnya. Matanya membulat sempurna melihat Nyonya Kumala. "Keguguran, Bu?" "Ya. Kamu sudah tidak punya anak di dalam perutmu. Pasti karena kamu tidak menjaga dirimu, Istari. Ibu kan sudah bilang sama kamu, Istari. Tolong jaga badanmu. Jaga diri. Jangan sampai kamu capek." "Tapi apa? Kamu tidak mendengarkan ibu. Kamu melakukan apapun yang kamu mau. Sekarang lihatlah perbuatanmu. Kamu kehilangan anak yang kami nanti-nantikan. Kamulah yang membunuh anakmu sendiri." Saking marahnya sampai Nyonya Kumala tidak berhenti bicara. Ia tidak memberi kesempatan pada Istari untuk menyela ucapannya. Pada akhirnya Istari menangis di sana. Bahkan ia menangis terseduh-seduh sembari memegang perutnya. Tidak hanya itu. Kakak ipar juga tidak bisa hamil. Anjani ikut menyahut karena ia juga berpikir bahwa keguguran itu karena Istari sendiri yang tidak menjaga dirinya. "Apa maksudmu, Anjani?" tanya Istari penasaran. "Aku tidak tahu. Dokter hanya bilang kalau kamu hamil lagi, akan sulit bertahan di dalam perutmu. Pasti akan keguguran lagi." Indra tidak ingin mendengar apapun penyebab Istari tidak bisa hamil. Sebab setelah mendengar kenyataan bahwa janinnya sulit bertahan di dalam, membuatnya enggan mendengar apapun yang dikatakan dokter. Istari yang mendengar kabar buruk tentang dirinya, semakin terkejut. Bahkan ia tidak sanggup bicara dan hanya bisa menangis di sana. Devan kini berada di tempat tidur untuk istirahat setelah ia lelah bekerja di ruang kerjanya yang ada sebelah kamarnya. Kiran juga sudah ada di tempat tidur. Namun Kiran tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman. Ditambah ia terus memikirkan orang tuanya sejak tadi. Kiran yang berbaring miring membelakangi Devan, kembali memutar tubuhnya ke arah Devan yang berbaring tengkurap.
Wajah Devan menghadap ke Kiran tapi matanya sudah tertutup. "Dev," panggil Kiran sembari melihat Devan. Devan menyahut tapi ia tidak membuka matanya. "Selama aku hamil, perhatianmu lebih banyak untukku dan anak ini." "Terima kasih banyak." "Tidak usah berterima kasih. Itu memang harus aku lakukan." Devan menjawab tanpa membuka matanya. Bahkan suaranya terdengar pelan. Itu karena ia sangat mengantuk tapi tidak ingin mengabaikan Kiran yang sedang bicara padanya. "Kamu juga lebih memilih mengalah dalam segala hal termasuk urusan eskes. Dan aku tahu kalau kamu tidak pernah merasa puas lagi." Devan akhirnya membuka matanya menatap Kiran yang sedang menatapnya dan raut wajahnya tampak serius. "Kenapa kamu bisa bilang begitu? Sebelum aku hamil, kamu tidak akan berhenti kalau bukan kamu sendiri yang mau berhenti. Bahkan tidak peduli kalau aku sudah memintamu. Sekarang, kamu cuma melakukannya sekali. Itu pun hanya sekali dalam seminggu. Padahal kamu menikah denganku karena eskes. Kamu ingin bersenang-senang tapi sekarang, kamu menderita karena aku hamil. Jadi Dev, lakukan apapun yang kamu inginkan. Maksudku, carilah wanita lain yang bisa memu 4/4-mu." Kiran merasa bahwa selama 4 bulan ini, Devan banyak menderita karena dirinya. Terlebih ia tidak pernah lupa alasan mereka menikah. Devan hanya menginginkan tubuhnya, sedangkan ia dulu membutuhkan uang. Lalu sekarang Devan bertahan demi tanggung jawabnya pada calon bayi mereka. Oleh sebab itu, Kiran meminta Devan mencari wanita lain yang bisa memuaskan kebutuhan biologisnya. Devan sejak tadi diam tenang mendengarkan ucapan Kiran tapi ia tetap kesal dengan niat istrinya yang tiba-tiba memintanya mencari wanita lain. "Kau senang kalau aku tidur dengan wanita lain?" Kiran menjadi bingung setelah mendengar pertanyaan Devan sampai ia hanya diam. Namun hatinya tiba-tiba merasa tak senang dengan pertanyaan itu. "Aku sedang bertanya. Kenapa cuma diam?" sahut Devan lagi. "Kita menikah bukan karena cinta Devan. Makanya aku memintamu mencari wanita lain. Itu pun untuk dirimu sendiri. Beda kalau kita sama-sama saling mencintai. Aku tidak mungkin memintamu tidur dengan wanita lain. Dan tentu saja aku tidak sanggup melakukannya. Oke, aku akan cari wanita lain saja." Devan kesal mendengar ucapan Kiran hingga ia mengiyakan saja permintaan Kiran. Saking kesalnya, Devan berbalik membelakangi Kiran. Namun ia tetap bicara pelan di depan Kiran hingga Kiran tak merasa bahwa Devan sedang marah. "Tapi setelah tidur dengan wanita lain, tolong, jangan sentuh aku lagi." Devan semakin marah. Ia kembali berbalik melihat Kiran yang masih menatapnya. "Aku tidak akan tidur dengan wanita lain selama kita menikah karena aku ingat jelas kalau kau tidak suka dengan Zed Asterisna. Dan aku juga merasa kalau harga diriku sebagai laki-laki tidak ada jika sampai melakukan itu. Jadi, stop bicarakan ini." Devan kembali membelakangi Kiran setelah ia puas mengatakan semua yang ingin ia katakan untuk melampiaskan kekesalannya pada Kiran. "Kamu marah?" tanya Kiran yang akhirnya sadar bahwa Devan sedang kesal dan ia bertanya untuk memastikannya. "Tidak. Aku cuma mengantuk dan ingin sekali tidur," jawab Devan tanpa melihat Kiran. Kiran tidak mengatakan apapun lagi. Ia membiarkan Devan tidur meski ia masih ingin bicara dengan Devan. Tidak terasa, kandungan Kiran sudah berusia 7 bulan. Hari ini jadwal check up ke dokter. Devan pun sudah berjanji pada Kiran bahwa ia akan menemani Kiran ke dokter. Namun karena Devan harus bekerja dari pagi sampai sore, jadi,
Devan terpaksa mengatur jadwal check-up Kiran sore hari pukul 16 di klinik dokter kandungan yang biasa memeriksa Kiran setiap bulan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15 sore. Devan tiba-tiba dihubungi oleh kakeknya. Tuan Surendra meminta Devan datang menemuinya di restoran. Devan heran dan penasaran maksud sang kakek memintanya datang. Kenapa kakek tiba-tiba mengajak semua orang makan di restoran? Lalu memaksaku datang ke sana. Ini kan, bukan hari ulang tahun kakek. Aku juga tidak ulang tahun hari ini. Sejak pulang dari luar negeri, kakek cuma tinggal di rumah saja. Terus, kamu dan mamamu sibuk bekerja. Sekedar makan malam saja kalian tidak punya waktu. Kamu pun jarang pulang ke rumah. Sedangkan kakek merindukan kebersamaan kita semua. Makanya kakek sengaja memesan tempat di restoran hari ini untuk makan bersama. Mamamu dan yang lainnya sudah ada di sini. Tinggal kamu saja yang belum datang. Seketika Devan menghela nafas panjangnya, tapi ia tidak berniat menolak ajakan kakeknya yang sudah memesan restoran hanya untuk makan bersama. Oke Kek. Aku akan datang tapi aku tidak akan lama Kek. Soalnya aku masih ada pertemuan jam 4 sore nanti. Aku harap kakek mengerti. Meski Devan setuju untuk datang tapi ia tidak berniat berlama-lama di sana karena harus menemani Kiran ke rumah sakit. Tidak masalah. Yang penting kamu ke sini dulu. Akhirnya panggilan Tuan Surendra berakhir. Devan segera meninggalkan ruangannya. Ia meninggalkan perusahaan dengan menyetir sendiri mobilnya menuju restoran. Sekitar 20 menit, Devan sampai di sebuah restoran. Ia masuk ke dalam setelah memarkirkan mobilnya di parkiran restoran. Di dalam sudah ada pelayan yang menyambut kedatangannya. Pelayan itu juga membawa Devan ke ruangan tertutup di mana Tuan Surendra berada bersama dengan semua orang. Devan masuk ke dalam. Namun tak hanya keluarganya saja yang ada di ruangan itu. Ada 3 orang yang belum pernah ia temui. Devan menghampiri kakeknya dan langsung meraih tangan Tuan Surendra lalu mencium tangan kakeknya. Hal itu ia lakukan juga pada ibunya yang duduk bersama di sana. Devan, sapa mereka juga. Mereka adalah anak sahabat kakek, ucap Tuan Surendra sembari menunjuk 2 orang tua yang duduk. Devan hanya membungkuk saja sembari tersenyum. Kedua orang itu juga tersenyum melihat Devan. Nah, kalau ini anaknya. Namanya Aruna. Sahut Tuan Surendra memperkenalkan gadis cantik di sebelahnya. Aruna berdiri dari tempatnya lalu menyapa Devan. Halo Kak Devan. Halo. Devan membalas sapaan Aruna tapi raut wajahnya datar. Devan merasa bahwa kakeknya sedang merencanakan sesuatu sampai mengundang semua orang. Bahkan mengundang orang asing. Meski begitu ia tetap sopan di depan mereka lalu ia beralih melihat kakeknya. Kakek tiba-tiba mengajak kita makan. Sebenarnya ada apa kek? Tanya Devan. Kamu duduk dulu. Devan tidak tenang tapi ia tetap menurut dengan duduk di kursi sebelah ibunya.